Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan dengan saya Nabila Dantika dan juga kedua teman saya yaitu Muhammad Yasin dan Anissa Putri Ramadhani. Hari ini kami akan membahas tentang ruang lingkup ilmu alam. Yang pertama ada ilmu alam. Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari tentang alam termasuk makhluk hidup, benda mati, dan juga semua proses yang terjadi di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk memahami alam melalui observasi dan juga eksperimen. Yang kedua ada komponen ilmu alam. Komponen ilmu alam adalah bagian-bagian atau hal-hal penting yang membentuk ilmu alam. Yang pertama ada body of knowledge, yaitu semua pengetahuan yang sudah kita ketahui tentang alam. Itu akan menjadi acuan dan juga sebagai bahan pengembang untuk para ilmuwan. Contoh-contoh ilmu yang sudah kita ketahui yaitu ada hukum Newton dan juga ada teori evolusi. Yang kedua ada the scientific method, yaitu adalah langkah-langkah yang digunakan para ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan baru dan juga memecahkan sebuah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu body of knowledge. Body of knowledge meliputi ada 3. Yang pertama ada hukum, yang dimana penyebaran yang menjawab pertanyaan tentang apa saja yang terjadi. Hukum berasal dari observasi dan berlaku secara umum, contohnya hukum gravitasi dan hukum keilmuan lainnya yang bisa dicakup dalam beberapa metode tersebut. Lalu yang kedua ada teori, yang dimana teori ini berfokus pada suatu hal yang dapat dikategorikan seperti peristiwa, sosiologi, dan lain-lain. Dan dimana sendiri teori ini seperti kemunculan teori Darwin yang mengatakan manusia itu seperti kera berevolusi dari abad ke 600 sampai abad ke-21. Lalu yang ketiga ada konsep, yang dimana konsep ini merujuk kepada suatu fakta yang berlaku umum dan kebenarannya sudah teruji. Contoh konsep tentang morfologi virus corona yang pernah terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2022, yang dimana virus itu sendiri juga sangat menghambat dinamika kehidupan di bumi, dan salah satu faktor terbesar yang sangat sulit untuk beberapa negara menghandle virus tersebut. Lalu di dalam body of knowledge sendiri terdapat beberapa metode sains. Yang pertama itu adalah metode sains yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah, menyelesaikan permasalahan dan menemukan konsep atau prinsip secara terstruktur. Lalu ada tahapan metode sains, yang dimana metode sains selalu dimulai dari pertanyaan dan diakhiri dengan kesimpulan yang sangat berbeda-beda. Dalam sains sendiri, teknologi merupakan salah satu jembatan terbesar, yang dimana teknologi merupakan salah satu faktor menyeimbangkan antara sains dengan keilmuan ilmiah lainnya. Dan ilmu sains sendiri berkembang sejak lama dan sampai saat ini halnya sangat penting di era kehidupan. Dan kita tahu sains adalah ilmu yang paling dibutuhkan untuk era sekarang, yang dimana-mana sains ini salah satu alat bantu sosial, lingkungan, perspektif manusia sendiri, yang dimana
adanya sains sangat membantu pekerjaan yang ada di manapun, termasuk NASA salah satunya, dan bisa menemukan faktor-faktor masalah yang terdapat dalam dunia ini. Begitu pula bagaimana menyelesaikan dan mengidentifikasi salah satu penemuan-penemuan dokter-dokter hingga berbagai macam kasus yang terjadi di dunia ini. Sekian dari saya tentang Body of Chronology. Terima kasih. Metode SANS adalah pendekatan sistematik untuk memecahkan masalah melalui langkah logis dan struktur, guna memperoleh pengetahuan dan dapat diuji secara ilmiah. Langkah-langkah metode SANS. 1. Menyatakan masalah. Langkah awal dalam metode SANS adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Masalah ini biasanya berasal dari pengamatan terhadap fenomena tertentu. 2. Merumuskan hipotesis. Setelah masalah ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang dapat diuji kebenarannya. 3. Desain eksperimen. Merancang eksperimen untuk menguji hipotesis. Dilakukan perancangan eksperimen atau percobaan. Eksperimen harus direncanakan secara sistematis agar hasilnya valid dan dapat diulang oleh orang lain. 4. Mengumpulkan data. Sistem eksperimen dilakukan pengumpulan data. Data ini biasa merupakan angka pengamatan. 5. Menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah pendukung atau menolak hipotesis. Proses ini bisa melibatkan sintaksis atau metode analisis lainnya. 6. Menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan terhadap hasil analisis data. Ilmu alam terdiri dari 3 cabang. 1. Biologi, mempelajari makhluk hidup dan lingkungan seperti geotani, zoologi, dan mikrobiologi. 2. Kimia, mempelajari sifat dan perubahan materi seperti kimia organik dan anorganik. 3. Fisika, mempelajari benda dan energi seperti mekanik dan listrik. Ketiga cabang ini saling berkaitan dan membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.